Gustaf kan sekarang lagi ulang tahun, minta traktirin. Tuh, mahal nggak bisa bayar lagi. Ngapain dua-duaan ngomong aja? Ada deh, mau tahu aja. Ngomongin kita-kita ya? Enggak. Kau bicara tentang apa sih? Kasih tahu aku. Kamu ulang tahun kan? Ya, aku tahu. Aku tahu ulang tahun. Aku benar aku tahu ulang tahun. Sungguh aku tahu ulang tahun. Traktir apa? Yang biasa-biasa aja deh, nggak usah yang mahal-mahal ya. Iya, Taf. Ngomong-ngomong kamu ulang tahun kan? Tapi selamat dulu dong. Ulang tahun benar aku tahu ulang tahun. Kamu suka gitu. Tapi bener kan? Selamat juga deh. Aku ulang tahun. ikut. Selamat. Berapa nih? 17. Iya. KTP, SIM ada di sana. Terus kamu pada pesan apa nih? Kamu? Es teh manis. Kamu? Sirup aja deh. Dan kau? Es campur. Aku es kelapa. Kau es teh manis. Kasihan kali kau. Bu. Pesan es campur 1, es teh manis, lalu es kelapa sama es sirup. Oke, makasih Bu. Ngomong-ngomong, udah pada siap belum? Besok kan ada ini loh, praktikum. Oh iya, astagfirullahaladzim. Udah sih. Pokoknya udah ya. Aku belum sih. Ya, pokoknya harus siap besok. Besok aja. Nih kau. Makasih Mbak. Kau es teh manis, kau es sirup, aku es kelapa, dan kau es campur. Makasih ya Mbak ya. Sirup, es kelapa muda, es campur, dan es teh manis yang diminta oleh Gustaf, Nia, Andi, dan Ayu adalah merupakan campuran karena setiap minuman paling sedikit terdiri dari 2 bahan. Bila diperhatikan, ada 2 jenis campuran dari minuman. Ada campuran yang homogen seperti sirup, dan ada campuran yang heterogen seperti es kelapa, es campur, dan es teh manis. Minuman ini semua juga merupakan campuran, karena setiap minuman paling sedikit terdiri dari 2 bahan. Campuran homogen disebut juga larutan. Dapat berupa larutan cair seperti sirup, limun, dan contoh yang mudah lainnya, misalnya minuman ringan yang banyak dijual. Ada juga campuran homogen yang berbentuk padat. Contohnya kuningan, perunggu, dan banyak lainnya. Selain itu, campuran juga dapat berbentuk gas, misalnya udara. Campuran-campuran ini dapat dipisahkan kembali menjadi komponen-komponen penyusunnya dengan cara menyaring, menguapkan, dan penyulingan atau destilasi. Gas oksigen yang digunakan di rumah sakit diperoleh dengan cara menyuling udara cair. Demikian juga dengan gas LPG yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas untuk memasak. Gas ini diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Sama seperti gas LPG, bahan bakar cair seperti bensin, solar, dan minyak tanah diperoleh dengan cara penyulingan bertingkat minyak bumi. Aduh, dingin banget ya. Iya nih. Anginnya kenceng bener nih. Benar. Nih, kau tahu tidak apa itu angin? Alah, kayak gitu aja pakai ditanya. Angin itu tuh udara berpindah, tahu? Udara. Taf, kamu tahu nggak? Udara itu kan campuran gas. Ya, aku sih tahu saja. Kan baru kemarin aku mendapat tugas baca kimia tentang campuran. Jadi udara itu campuran gas kan? Iya. Tap, campuran kan bukan udara aja. Tuh yang gampang, air laut.
Paling enggak campurannya air sama garam, ya kan? Ah, benar kau nih. Tadi kau sebut garam ya? Iya. Ah, iya. Karena itu tuh petani garam menguapkan air laut dengan menggunakan bantuan sinar matahari untuk mendapatkan garam. Ah, iya emang. Iya. Taf, kalau nggak salah ntar ada pelajaran kimia kan? Iya ada. Terus kalau nggak salah juga ntar ada tugas tentang praktikum pemisahan campuran ya nih? Ah, iya. Nggak tahu deh. Tap, ada nggak sih, Tap? Ada lah. Oh, kau ada ini. nih, ada. Sorry. Pantesan guru kita itu nugasin kita tentang kajian campuran. Maksudnya kalau nanti kita diterangin, kita jadi cepet ngertinya kali ya? Iya, memang itu kali begitu. maksudnya, ya. Udah pada siap belum tapi? Udah dong. Udah lah. Kamu udah siap belum? Mudah-mudahan. Ngapain diri di sini? Ntar terlambat sekolah lagi, ayo cepetan dong. Tunggu dong. Tunggu lah. Reni, kamu yang menuangkan larutannya ya. Dan Dita, kamu yang mencatat hasilnya. Lihat nih, yang ini kan kotorannya. Kalau gitu yang ini pasti campuran air dan garam. Jadi campuran air, garam, dan kotoran dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Ya betul. Sekarang kita lakukan penguapan. Ayo Dit, kamu yang melakukan penguapan. Gantian deh aku yang catat. Boleh. Sekarang kita ke penguapan nih. Semua alat sudah siap. Kita mulai sekarang ya. Pertama-tama, larutan garam dituangkan sedikit saja. Lalu dipanaskan. Tolong Nin, kamu nyalakan. Kita tunggu sampai mengering ya. Airnya sekarang sudah mengering. Ini sisanya. Tapi kira-kira ini apa ya, Dit? Ya, tentu saja garam. Jadi, campuran garam dengan air dapat dipisahkan kembali dengan cara penguapan. Sudah dicatat belum, Nin? Beres. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya dengan cara penyaringan dan cara penguapan. Penyaringan dimaksudkan untuk memisahkan zat-zat padat dari larutannya. Hasil penyaringan ialah larutan dan zat padat yang tertinggal di kertas saring. Dengan penguapan dimaksudkan untuk memisahkan pelarut dan zat yang terlarut di dalamnya. Kelompok kita bertugas memisahkan iodium dari campuran iodium kotor. Tapi bagaimana caranya? Ya, tentu saja dengan penyublim Anda. Caranya, pertama, masukkan campuran iodium kotor ke dalam gelas kimia. Kemudian, tutup dengan kaca arloji. Di atas kaca arloji diletakkan es batu.
yang gunanya untuk pendinginan. Kemudian dipanaskan. Dah, tolong nyalakan apinya. Gelas dipanaskan dengan api yang kecil. Perintahnya begitu. Segini cukup kan? Ya, cukup ya, Nda? Cukup ya. Kemudian, kita letakkan gelas kimia di atasnya. Setelah itu, kita lihat sama-sama yuk. Itu uapnya kan? Uapnya naik, menempel pada kaca, kacanya dingin, ada es di atasnya. Uapnya menjadi dingin, kemudian berubah menjadi kristal iodium. Ini yang dinamakan menyublim ya? Iya. Iodium yang tadinya padat, dipanaskan menjadi uap. Didinginkan, kembali menjadi padat. Nah, itu kamu langsung nangkep, Li. Bener, ini namanya proses sublimasi. Itu loh, iodium bentuk padat yang masih kotor. Dipanaskan dengan api kecil, iodium menguap. Kemudian kembali memadat menjadi kristal iodium. Oh, begitu. Pemisahan campuran dapat dilakukan dengan cara penyubliman. Ada beberapa campuran bentuk padat dapat menyublim, misalnya iodium. Dengan pemanasan, campuran padat berubah menjadi uap. Uap yang didinginkan akan kembali berubah menjadi padat. Nah, sekarang kita akan melakukan 2 macam percobaan. Sudah kau catat kan? Yang pertama yaitu kita akan membuat aquades dengan menyuling larutan air teh. Lalu yang kedua kita akan memisahkan alkohol dari larutannya dengan penyulingan bertingkat sederhana. Ya kan? Nah, Tapi Taf, kalau menurut aku Taf, antara penyulingan dengan destilasi itu pada dasarnya prinsipnya sama. ya memang lah kau ini. Taf, nih, lihat deh. Airnya bening ya? Iya. Nggak berwarna lagi. Ini pasti nih air murni nih. Ya tentu Landi, itu kan sudah melalui proses penyulingan. Coba nih bagaimana? Nah, gini, di sini air tehnya dididihkan, kan menjadi uap. Nah, kemudian uapnya mengalir melalui pipa ini, kemudian masuk ke dalam alat libik ini. Nah, kemudian lagi uapnya mengembun dan kembali menjadi air. Airnya menetes ke dalam gelas Erlenmeyer itu. Nah, air ini bening, tidak berwarna, tidak berbau juga. Nah, yang itu yang disebut air murni. Gitu. Untuk membuktikannya, kita praktekkan bersama-sama yuk. Hati-hati Taf. Oke. Sedikit lagi. Lagi, dikit lagi. Oh iya, supaya nggak pecah. 1, 2. Tadi kan kita sudah mencoba penyulingan dengan air teh, ya kan? Nah, sekarang kita coba penyulingan bertingkat sederhana, yaitu alkoholnya kita pisahkan dari larutannya. Ya, kita coba.
Di, coba lihat deh termometernya. Kenapa? Temperaturnya belum sampai titik didih air. Terus hasilnya air apa alkohol ya? Nih, itu kan belum 100 derajat nih. Jadi pasti dong yang dihasilkannya alkohol murni. Karena titik didihnya alkohol itu kan lebih rendah daripada titik didihnya air. Jadi kalau dalam percobaan ini yang lebih dulu menguap itu alkohol dulu. Baru setelah alkoholnya habis, air yang baru menguap. Makanya ini disebut dengan penyulingan bertingkat. Gitu nih. Kok bisa begitu? Nah nih, jadi pada dasarnya yang tadi itu tuh dan yang ini prinsipnya sama, begitu. Kok bisa begitu? Ah, begini nih. Pada dasarnya perbedaannya tuh hanya titik didihnya saja. Kan kau tahu sendiri bahwa alkohol itu titik didihnya lebih rendah daripada air. Jadi alkohol dulu yang menguap, jadi otomatis alkohol juga kan yang duluan dihasilkan. Nah, begitu prinsipnya. Ngerti kau nih? Iya, ngerti banget. Baguslah kalau kau ngerti. Pemisahan campuran menjadi komponen-komponen penyusunnya dengan cara penyulingan biasa dan penyulingan bertingkat. Kedua cara ini berdasarkan pada perbedaan titik didih dari masing-masing zat pembentuk campuran itu. Pada penyulingan biasa, zat yang lebih rendah menguap terlebih dahulu hingga habis. Uap melalui pendingin kembali menjadi air. Dengan demikian, didapat zat penyusun campuran yang terpisah. Penyulingan bertingkat didasarkan juga pada perbedaan titik didih dari zat-zat penyusunnya masing-masing. Zat yang mempunyai titik didih paling rendah akan menguap dan habis lebih dahulu. Kemudian, zat yang mempunyai titik didih sedikit lebih tinggi menguap dan habis. Demikian urutan penguapan menurut jenjang titik didih paling rendah, kemudian yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya. Oke, yang pertama tadi, percobaan kita yang pertama adalah penyulingan air teh. Kemudian percobaan kita yang kedua adalah penyulingan bertingkat sederhana untuk memisahkan alkohol dari larutan alkohol. Ada yang mau nanya? Aku jadi ingat. Ingat apaan? Itu galon-galon Aquades dan Aquabides. Di mana tuh? Di laboratorium. Mungkin cara memperolehnya sama seperti tadi, ya Taf ya? Ya, tentulah. Karena kebutuhan yang besar, maka dilakukan di pabrik dengan mesin-mesin yang memiliki kemampuan yang besar pula, begitu. Ya, memang begitu sih. Sekarang gimana cara pembuatan gas hidrogen, gas oksigen, dan gas lainnya? Itu Ndi, sebentar deh. Apaan? Ini mana? Oh, ini dia nih. Ya, ada juga minyak bumi, Deng. Lihat nih. Ini dulu nggak apa-apa ya? Ya udah deh. Nah, penyulingan bertingkat minyak bumi menghasilkan bensin, solar, minyak tanah, dan masih ada hasil lainnya. Nah, Di, sekarang coba kau rangkum lagi bagaimana cara memperoleh yang pertama gas oksigen, lalu Aquades, Aquabides, LPG, bensin, solar, dan minyak tanah. Coba kau cari tuh. Oke deh, tapi aku pisah ya. Ya. Aquades dan Aquabides itu keduanya dengan destilasi biasa. Oke. Kemudian kalau untuk bensin, solar, minyak tanah, gas oksigen dan LPG Ya. itu dengan cara penyulingan bertingkat.
Nah, sebentar Ndi, kayaknya dicatat aja kali ya biar lebih jelas gitu. oke deh. Kamu juga, Taf? Ya aku memang mau nih. Oke. Yaudah terusin deh. Menurut buku yang pernah aku baca, Aquades dan Aquabides itu diproduksi oleh suatu industri farmasi. Industri farmasi. Iya, yaitu dengan cara penyulingan biasa atau destilasi. Nah, sedangkan untuk memproduksi gas oksigen secara besar-besaran, kalau yang ini Taf biasanya dilakukan oleh pabrik-pabrik gas. Oh iya. Kalau yang ini yaitu dengan cara penyulingan bertingkat udara cair. Nah, kalau untuk yang bensin, solar, minyak tanah, LPG. Nah, kalau yang ini yaitu dengan destilasi bertingkat. Bertingkat ya. Iya. Oke. Campuran tersusun dari beberapa zat, di mana setiap zat penyusunnya masih mempunyai sifat asalnya. Campuran dapat digolongkan menjadi campuran homogen atau larutan dan campuran heterogen. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen penyusunnya dengan cara penyaringan dan penguapan. Juga dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Pemisahan dapat dilakukan dengan penyulingan atau destilasi biasa dan destilasi bertingkat. Pemisahan campuran dengan cara ini berdasarkan perbedaan titik didih dari komponen-komponen yang menyusun campuran itu. Dalam kehidupan sehari-hari, cara-cara pemisahan campuran biasa dilakukan pada pembuatan garam, pembuatan aquades dan aquabides, penyulingan minyak bumi, pembuatan oksigen. Masih ada cara pemisahan yang lain, yaitu cara kromatografi. Cara pemisahan dengan kromatografi akan dibicarakan pada pembahasan yang akan datang.